ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa qad rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Syarah Al-Aqidah Tahawiyah Al-Muyassar oleh Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizahullah taala. Sekarang kita masuk pada poin ke-36. Kata Imam At-Tahawi rahimahullah, wala tasbutu qadamul islami illa ala dhahri taslimi wal istislami. Tidak akan tegak atau tidak akan tetap qadamul Islam, telapak kaki Islam, kecuali di atas dhahri taslim, menyerahkan diri dan tunduk kepada nas-nas Al-Quran maupun sunnah Rasul SAW. Artinya keislaman seseorang tidak akan bisa betul-betul berdiri tegak kecuali betul-betul orang itu tunduk patuh kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasul SAW. Faman rama ilma ma hudira anhu ilmuhu walam yakna bitaslimi fahmuhu hajabahu muramuhu an khalisi tauhid. Barang siapa yang menginginkan suatu ilmu yang terlarang dan dia tidak menyerahkan diri untuk tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka hal itu, keinginannya tersebut menghalanginya dari tauhid yang murni, wasafil ma'rifah, menghalanginya untuk mengenal Allah secara benar, wasahihil iman, dan dari keimanan yang benar, fayatadzabzabu bainal kufri wal iman, sehingga dia berada di antara kekufuran dan keimanan, wa tasdiqi wa takdzib, di antara pembenaran dan pendustaan, wal ikrari wal inkar, di antara pengikraran dan pengingkaran, muwaswasan ta'ihan, dia goncang ta'ihan, tersesat, seakan dalam keraguan, la mu'minan musaddiqan, dia tidak termasuk orang yang beriman dengan sebenarnya, musaddiqan, yang membenarkan, wala jahidan mukadziba, dan bukan juga termasuk orang yang mengingkari ataupun yang mendustakan. Intinya bahwasanya kewajiban seorang hamba untuk dia tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, masuk akal ataukah tidak, selama dalilnya sahih, wajib untuk mengimaninya. Kalau itu merupakan kabar berita, wajib untuk dibenarkannya. Karena ini masih berkaitan dengan masalah yang sudah kita bahas kemarin, yaitu masalah ru'yatullah, melihat Allah pada waktu di hari kiamat kelak. Artinya wajib bagi seorang muslim untuk membenarkan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, khususnya yang berkaitan dengan hari kiamat atau hal-hal yang gaib. Disebutkan di sini oleh pensyarah, la yusbituhu ala haqiqatil islami illa man sallama linususil Qur'ani wa sunnah. Tidak akan mungkin seseorang itu tegak di atas Islam yang sebenarnya
kecuali orang-orang yang menyerahkan diri untuk tunduk kepada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan sudah kita sampaikan dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Sekali-kali demi Rabbmu, tidaklah mereka beriman. Artinya bisa jadi orang itu keluar dari Islam, murtad, kalau betul-betul mengingkari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, atau kurang sempurna imannya sampai betul-betul menjadikan Rasul sebagai al-hakim, pemutus dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka menyerahkan diri kepada nas-nas Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Makanya di antaranya juga Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah, pada awal kitab beliau mengatakan bahwasanya al-Islam huwa sunnah. Islam adalah as-sunnah. Wa sunnatu hiyal Islam. Sunnah adalah Islam. Wa la yaqumu ahaduma illa bil akhar. Tidak akan mungkin salah satunya tegak berdiri kecuali dengan yang lainnya. Artinya Islam seorang muslim tidak akan mungkin tegak kecuali dengan berpegang teguh dengan ajaran Rasul SAW, baik yang berupa perintah, larangan, ataupun yang berupa kabar, berita, wajib untuk dibenarkan. Allah juga berfirman, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Dan inilah Islam yang sebenarnya sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, al-Islam wal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam artinya tunduk patuh kepada Allah dengan bertauhid kepadanya, kemudian mentaati perintahnya, dan berlepas diri daripada kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Yaitu tunduk patuh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taslama lahuma tasdiqan wa inqiyadan. Tunduk patuh kepada keduanya, Al-Quran dan Sunnah, membenarkan dan betul-betul pasrah. Falam yu'aridha bihawa wala syubha. Tidak boleh seorang muslim untuk menentang Al-Quran maupun Sunnah dengan hawa nafsunya ataupun dengan syubhatnya. Wala bira'yin. Tidak pula dibolehkan bagi seorang muslim menentang Al-Quran dan Sunnah dengan akal pikirannya, wala ma'qulin, dengan akalnya, wala qiyas, dan dengan qiyas pemikirannya. Wajib untuk betul-betul pasrah dan tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu sebab kemuliaan Islam. Islam tidak akan mungkin jaya di atas muka bumi ini selama kaum muslimin tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat pada zaman para sahabat, ketika mereka betul-betul tunduk patuh kepada Al-Quran dan Sunnah, baik yang berupa perintah, larangan, ataupun kabar berita, maka mereka pun meraih kejayaan. Namun ketika umat sudah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, bahkan menentang keduanya dengan akal pikiran, mereka banyak menuhankan akal pikiran mereka, ataupun dengan hawa nafsu mereka, atau dengan adat istiadat mereka, maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarju ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan kepada kalian, dan tidak akan mungkin kehinaan tersebut dientas dari diri kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu agama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, tentunya dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa idza talabal insanu al-ilma alladhi la yumkin tahsiluhu mimma ghayyabahu Allah ta'ala an khalqihi mimma yata'allaq bi subhanahu wa ta'ala wa hikmati wa qada'ihi wa lam yaktani aqluhu wa fahmu bit taslim li muradillahi ta'ala wa muradi rasulih sallallahu wal inqiyad li muradihima fa innahu bihadzal qasdi
saufa yuhram min idraki tauhidil khalis ala haqiqatihi. Kata pengarang di sini, apabila seorang hamba menginginkan untuk menggapai suatu ilmu yang tidak mungkin untuk digapai, yaitu diantaranya ilmu gaib yang Allah simpan dalam ilmu gaibnya, yang Allah rahasiakan dari makhluknya, khususnya yang berkaitan dengan dirinya subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan sifat-sifatnya, berkaitan dengan zatnya, hikmah dari penciptaannya, takdirnya, ya. Dan orang tersebut tidak mau tunduk akalnya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka orang tersebut dihalangi, dicegah, diharamkan untuk mendapatkan tauhid yang murni. Seperti contohnya masalah asma wa sifat yang sudah kita sering lewati, masalah Allah memiliki sifat-sifat. Ini termasuk hal yang gaib. Manusia tidak dibolehkan untuk mengotak-atik masalah kaifiyah bagaimana sifat-sifat Allah tersebut. Ini masalah gaib. Makanya kalau orang itu berusaha mencari-cari terus masalah bagaimananya sifat Allah, maka dia akan terhalang daripada tauhid yang murni. Karena apa? Dengan dia membagaimanakan sifat Allah, dia akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dia menyekutukan Allah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Masalah yang gaib cukup kita imani, tidak perlu kita apa? Pikir-pikirkan secara mendalam. Yang mana Rasul SAW mengatakan, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah tentang penciptaan Allah dan jangan kalian memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, karena akal kalian tidak akan sampai kepadanya. Dari sinilah kita harus betul-betul mengetahui kedudukan akal manusia. Akal manusia tidak dihilangkan begitu saja dan tidak pula dituhankan, namun diletakkan pada tempatnya. Dalam masalah yang akal tidak sampai kepadanya, jangan menggunakan akal. Cukup kita apa? Yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Orang tersebut jika mencari-cari hal-hal yang gaib yang Allah simpan dalam ilmunya, diantaranya juga masalah takdir. Jangan terlalu mendalam-dalami masalah takdir yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya. Mengapa demikian, kenapa demikian, dan seterusnya. Maka ini suatu hal yang bisa menghalangi kita daripada tauhid yang murni. Dengan kita selalu mendalam-dalami masalah takdir sehingga kita suudzon kepada Allah, maka ini apa? Mencegah kita, menghalangi kita daripada iman kepada takdir dengan sebenarnya. Wal ma'rifati shafiyah billahi ta'ala wal imani sahih alladhi yanbani ala tasdiq wal iz'an. Sekali lagi, orang itu akan terhalang dari mengenal Allah dengan sebenarnya, dari iman yang sahih yang di atasnya lah akan terbangun at-tasdiq wal iz'an, membenarkan dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wal qabuli wal inqiyadi wat taslim wal istislam. Di atas iman yang sahih itulah seorang hamba akan tunduk patuh kepada ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak, kalau dia selalu mengandalkan akalnya, maka dia fayusbihu mutadzabziban baina tasdiq wa takdzib. Orang itu akan kebingungan antara membenarkan dan mendustakan. Betul, dia membenarkan lafadznya, cuma terkadang apa? Mendustakan maknanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, beriman dengan ayat Al-Qur'an tersebut, cuma apa? Dia takwilkan. Maka dia berada di antara pembenaran, membenarkan lafaz Al-Qur'an, namun dia mendustakan makna yang terkandung dalam Al-Qur'an tersebut. Demikian pula ketika dia melewati ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, iman dengan lafaz ayat tersebut. Karena kalau dia mengingkari lafaz Al-Qur'an kufur. Namun dia mentakwil, maka dia membenarkan lafaznya, mengingkari apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal imani bil akhbari syar'i wal kufri biha, maka dia pun berada di atas kebingungan antara mengimani akhbar, berita-berita syariat dan mengkufuri berita-berita tersebut. Karena apa? Mengandalkan, menuhankan
akalnya. Jadi misalnya sebagian orang mempercayai hadis tentang masalah Dajjal, cuma terkadang mentakwil, mengatakan, oh itu lambang kejahatan yang menyebar di atas muka bumi ini. Dia tidak mengingkari lafaz hadisnya, cuma apa? Mentakwil. Maka orang ini sebetulnya apa? Ada di antara dua hakikat ini. Membenarkan lafaznya, mengingkari makna yang terkandung di dalamnya. Ya, bukan termasuk orang yang beriman secara sempurna terhadap berita-berita tersebut, dan juga tidak termasuk orang yang kufur dalam artian murtad dari al-Islam. Wal iqrari biha wa inkariha, maka dia berada di atas dua keadaan, mengingkari dan sekaligus mengikrarkan. Tamtalikuhu al-wasawisu wasyukuk, orang itu dikuasai oleh waswas syaitan dan juga keraguan dalam dirinya. Wal khayalatil fasidah, dan khayalan yang rusak. Ta'ihan mutahayyiran, orang itu dalam keadaan tersesat, kebingungan. La yastaqiru ala qarar, tidak tetap di atas suatu prinsip. Ini adalah sifat orang-orang yang tidak mau mengimani Al-Quran dan Sunnah secara utuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini akan cepat selalu berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, mudabzab, pelin-pelan, tidak punya apa? Prinsip yang kokoh. Karena apa? Dia hanya mengikuti akalnya. Kalau akalnya berpindah, akan berpindah pula prinsipnya. Berbeda dengan seorang muslim yang dia memiliki prinsip ittiba, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW, punya pegangan dalam hidup ini. Makanya ulama salaf terdahulu mengatakan orang yang paling banyak keluar dari Islam, artinya murtad, yaitu ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Karena apa? Dia akan selalu mengikuti hawa nafsunya yang selalu apa? Berubah-ubah. Adapun kalau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, tidak akan mungkin berubah. Fala huwa bil mu'minin musaddiq kamilil iman. Orang itu tidak dikatakan sebagai orang mukmin yang sempurna keimanannya. Wala huwa bil jahidil munkiri tamamal juhudi wan nukran. Dan dia juga tidak dikatakan orang yang kufur, mengingkari agama Allah Subhanahu wa taala. Wala huwa bil jahidil munkiri tamamal juhudi wan nukran. Id anna haqiqatal iman at-tasdiq wal istislam hatta fil umuri lati taqwa hikmatuha. Karena memang hakikat keimanan adalah membenarkan dan tunduk patuh, terutama di dalam masalah-masalah yang kita tidak mengetahui hikmah di baliknya. Dari sini pula tentang masalah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya SAW, itu tidak perlu untuk kita mengetahui hikmah terlebih dahulu. Yang paling ada dalilnya kita laksanakan. Bukan seperti kelompok filsafat, ya, yang mana kelompok filsafat selalu mengutamakan al-hikmah, tidak mau beribadah kecuali apa? Mengetahui hikmah di balik ibadah tersebut. Makanya kata para ulama, mereka sebetulnya bukan beribadah kepada Allah, namun beribadah kepada al-hikmah. Adapun orang beriman, seperti yang kita sampaikan di ayatnya, innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang beriman apabila diseru, atau sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak bertanya dahulu apa hikmahnya. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat-ayat tentang masalah larangan khamar, langsung mereka memecahkan bejana-bejana khamar mereka, dituangkan di jalan-jalan tanpa bertanya terlebih dahulu apa hikmah di baliknya. Ketika para wanita muslimat, para sahabiat diwajibkan untuk memakai hijab, memakai jilbab, maka mereka pun segera untuk memakainya tanpa menanyakan terlebih dahulu apa hikmahnya. Sebagaimana juga kata para ulama, is'alu anid dalil wala tas'al anit ta'lil. Tanya dahulu apa dalilnya, jangan tanya tentang apa hikmahnya. Meskipun demikian, kalau sudah kita laksanakan, kemudian kita mengetahui hikmahnya, maka tidak terlarang. Artinya itu lebih meningkatkan keyakinan kita. Cuma jangan sampai kita berhenti dari ibadah hanya lantaran tidak tahu apa hikmahnya. Ini bukan ciri orang yang beriman dengan sebenarnya. Walati qad la yudrikul aqal haqiqataha, yang mana akal manusia terkadang tidak bisa mengetahui hikmah di balik semua ciptaan Allah,
hikmah di balik semua takdir Allah, hikmah di balik semua ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia. Manusia hanya bisa mengetahui sebagian saja. Makanya kalau kita lihat ayat Al-Quran misalnya, Allah berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah, pemimpin di atas muka bumi ini. Kemudian malaikat mengatakan, apakah engkau ya Allah akan menjadikan di atas muka bumi ini orang-orang yang menumpahkan darah, yang merusak di atas muka bumi ini, sedangkan kami selalu bertasbih dan memuji kepadamu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui. Aku mengetahui apa yang kalian tidak kalian ketahui. Tidak semua hikmah kita bisa mengetahui. Cukup bagi seorang mukmin ketika tahu dalil tentang kabar berita atau tentang larangan, tentang perintah, wajib untuk membenarkan, wajib untuk betul-betul menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iktifaan bi khabarillahi taala wa khabari Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita mengikuti apa yang Allah kabarkan dan yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, wala yasihul imanu birru'yati li ahli daris salami liman i'tabara minhum biwahmin. Tidak benar keimanan seseorang terhadap melihatnya orang beriman kepada wajah Allah di surga bagi orang-orang yang memahaminya dengan prasangkanya. Au ta'awala bifahmin, atau dia mentakwil dengan pemahamannya sendiri. Artinya seorang tidak akan mungkin dikatakan benar keimanannya terhadap permasalahan ini kecuali dengan betul-betul dia memahami apa yang Allah dan Rasulnya kabarkan sesuai dengan apa yang diinginkan Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu mentakwil-takwil. Itkana ta'wilur ru'ya wa ta'wilu kulli ma'nan yudhafu ila rububiyah tarkat ta'wil wa luzumat taslim. Karena permasalahan ru'yatullah atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan masalah zat Allah Subhanahu wa taala, itu wajib untuk meninggalkan takwil. Tidak perlu takwil-takwil, membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Waluzumat taslim, dan wajib untuk tunduk patuh, tidak perlu mentakwil-takwilkan lagi. Wa alaihi dinul muslimin, dan inilah agamanya kaum muslimin. Tunduk patuh tanpa mentakwil-takwil, mengotak-atik Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, wa man lam yatawaqqan nafya wa tasbiha zalla wa lam yusibit tanzih. Barang siapa yang tidak menjauhkan diri dari peniadaan dan dari penyerupaan terhadap Allah, maka dia akan tergelincir, akan salah dan tidak sampai kepada pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Karena Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat keesaan. Man'utun bin util fardaniyah, sama juga tersifati dengan sifat keesaan. Laisa fi ma'nahu ahadun minal barriyah. Tidak ada dalam sifat Allah sesuatu pun dari makhluknya, dari sifat manusia. Kita lihat syarahnya. Kata Asy-Syaikh Abu Qur Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayyiz, la yasihul imanu bi ru'yatillahi ta'ala liman ta'awwalaha minal muslimina bi fahmihi au tawahhama haqiqiyan. Tidaklah benar keimanan seseorang terhadap permasalahan orang beriman melihat wajah Allah pada hari kiamat bagi yang mentakwilkannya dengan pemahamannya sendiri. Karena akan ada sebagian orang yang ketika mendengar sabda Rasul SAW, innakum satarawna rabbakum, sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, kepada wajah Rabb kalian. Sebagian orang mengatakan, wah, kalau kita meyakini Allah punya wajah, orang beriman melihat wajah Allah,
maka ini akan menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Maka yang dimaksud melihat Rabb kalian adalah melihat kepada rahmat Rabb kalian. Ya, ditakwil dengan pemahamannya. Maka orang tersebut tidak benar keimanannya terhadap masalah ini. Makanya dari awal sudah dijelaskan sebagaimana yang diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang diajarkan oleh Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan dengan yang diinginkan oleh akal kita. Wa amantu bi Rasulillah wa bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, bukan yang diinginkan oleh akal kita. Al-dhanna bi nafsi imkana ma'rifati kaifiyatiha. Ataupun tidaklah benar keimanan seseorang tentang masalah ini kalau dia menginginkan untuk apa? Membagaimanakannya. Itu membagaimanakan wajah Allah, membagaimanakan bagaimana nantinya orang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi masalah gaib, cukup kita apa? Beriman kepadanya. Tidak perlu kita membagaimanakannya. Akal kita tidak sampai kepadanya. Atau naudzubillah min dzalik sampai apa? Menggambarnya. Seperti sebagian orang apa? Menggambar tentang bagaimana api neraka, bagaimana penghuni api neraka. Ini adalah suatu kedustaan yang nyata. Tidak akan mungkin seorang bisa mengetahui bagaimananya hal yang gaib tersebut. Fahada muqti'un. Orang yang seperti ini adalah orang yang salah. Wala yu'min birru'yati imanan haqiqiyan. Orang yang mentakwil-takwil tadi, maka dia tidak dikatakan orang yang beriman dengan sebenarnya. Li'anna ru'ya la ya'lamu haqiqataha wa kaifiyataha ila Allah Ta'ala. Masalah orang beriman melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada waktu di surga, tidak ada yang bisa mengetahui bagaimananya itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah gaib. Wa amr ru'yati wa ghairuhuma atau wa ghairuha mimma yata'allaq bil khaliq jalla wa ala, kullu dzalik ta'wiluhu wa tafsiruhu as-sahih huwa adamu tafsirihi wa takyifihi bi syai'in mimma ya'haduhu an-nasu fi dunyahum. Permasalahan ru'ya, melihat wajah Allah pada hari kiamat, atau yang lainnya dari hal-hal yang berkaitan dengan zat Allah, berkaitan dengan sifat Allah, itu takwilnya, tafsirnya yang benar adalah tidak mentafsirkannya, tidak membagaimanakan sesuai dengan apa yang dipahami oleh manusia pada waktu apa? Di dunia. Jangan mengkiaskan hal-hal yang gaib dengan masalah apa? Dunia. Sebagaimana tadi, masalah sifat Allah jangan dikiaskan dengan apa? Sifatnya manusia di dunia ini. Demikian pula melihat wajah Allah di surga, tidak sebagaimana manusia melihat kepada yang lainnya, dalam artian menyerupakan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masalah-masalah yang lainnya. Sebagaimana juga kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tidaklah di surga ada nama-nama yang sama dengan di dunia kecuali hanya apa? Lafaznya saja yang sama. Di surga ada sungai, namun tidak sama dengan yang di dunia. Sungai di surga, kata Rasul SAW dalam tafsir beliau tentang ayat surah Al-Waqi'ah, beliau mengatakan sungai di surga tidak ada paritnya, dia tidak ada penghalangnya. Dia mengalir begitu saja, namun tidak bisa membanjiri manusia pada waktu itu. Berbeda dengan di dunia. Di surga ada sungai madu, sungai Laban, susu dan seterusnya. Sama namanya, cuma hakikatnya berbeda. Itulah kehidupan akhirat, tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia ini. Oleh karena itulah akal manusia terbatas, tidak bisa mengindra atau tidak bisa memahami sesuatu yang di luar batasannya. Bal nusaddiqul ma'na sahih alladhi dallat alaihi wa la nukayyif. Cukup bagi kita untuk membenarkan makna yang terkandung di dalam masalah tadi, khususnya masalah orang beriman melihat kepada wajah Rabb-nya. Cukup sudah sampai situ saja. Tidak boleh kita membagaimanakan, tidak boleh kita mentakwil-takwilkannya. Kita yakini
orang beriman pasti melihat wajah Rabb mereka di surga kelak. Namun bagaimananya, wallahu a'lam. Wa nastaslim wa nusallim wa nanqadu li khabarillahi ta'ala wa rasulih. Kita wajib untuk tunduk patuh kepada apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa dinul muslimin as-sahih. Inilah agama kaum muslimin yang benar. Artinya inilah agama Islam yang sebenarnya. Tunduk patuh kepada apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza huwa dinul muslimin as-sahih alladzi ba'atha Allah bi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Inilah agamanya kaum muslimin yang benar yang dengannya Allah mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa 'alal muslim an yahdara min amrayn. Dalam masalah khususnya asma wa sifat, tauhid asma wa sifat, wajib bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri dari dua perkara. Al-awwal, yang pertama, nafyu ma wasafallahu bihi nafsahu wal ilhada fihi wa tahrifahu. Atau nafyu ma wasafallahu bihi nafsahu wal ilhadu fihi wa tahrifuhu an ma'nahu al-haqiqi al-murad minhu. Yaitu wajib bagi seorang muslim untuk menjauhkan diri dari meniadakan apa yang telah Allah sifatkan dirinya dengannya, atau menyimpang dari apa yang telah Allah sifatkan dirinya dengannya, ataupun mentakwil dari makna yang sebenarnya. Ini yang wajib untuk dijauhkan. Ini sudah kita sampaikan pada awal pembahasan tentang masalah definisi tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya tentang nama dan sifatnya, apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam sunnahnya yang sahihah tentang nama dan sifat Allah, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa mentasbih, tanpa mentakwilkannya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menolaknya. Artinya betul-betul menetapkan apa adanya. Dan wajib bagi seorang muslim untuk berhati-hati dari dua hal. Yang pertama tadi, meniadakan, menolak, mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Wajib untuk apa? Menjauhkan diri daripada penolakan. Wasani, yang kedua, at-tasbih. Wajib bagi seorang muslim menjauhkan diri daripada menyerupakan Allah dengan makhluk. Bi an yushabbahu al-khaliq bil makhluk, yaitu dengan diserupakannya khaliq dengan makhluk fi syai'in mimma yata'allaq bi fi dzati wa af'ali wa asma'i wa sifati. Ya, tidak boleh seorang muslim menyamakan Allah dengan makhluk di dalam masalah zatnya, perbuatan-perbuatannya, nama-nama maupun sifat-sifatnya. Wa huma majmu'ani fi qouli ta'ala, dan kedua hal ini telah digabungkan oleh Allah Ta'ala di dalam firman-Nya, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Fanisful ayatil awal nafyun litashbih wal mumatsalah. Ayat separuh yang pertama, laisa kamitsli syai'un, ini menolak adanya tasbih. Tidak boleh diserupakan Allah dengan makhluknya. Wa nisfus tsani, bagian yang kedua, wa huwas samiul basir, isbatun sifat, menetapkan sifat Allah, yaitu sifat pendengaran dan sifat penglihatan. Fal ayatu jama'at bainat tanzih wal isbat. Ayat di atas menggabungkan antara dua hal, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk dan sekaligus menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam nama-namanya As-Sami'u Al-Basir. Kemudian yang berikutnya, wa man lam yatajannab hadainil amrayn wa huma an-nafi wa tashbih jalla fi akhirati wa akhta. Barang siapa yang tidak menjauhkan diri dari dua hal ini, tidak menjauhkan diri dari penolakan dan dari penyamaan, maka orang itu jatuh ke dalam kesalahan dalam akidahnya. Wa janabat shawaba, menjauhkan diri daripada kebenaran.
walam yusibit tanziha al-wajib lillahi ta'ala, dan dia tidak sampai untuk mensucikan Allah sesuai dengan yang diwajibkan kepadanya. Sebagian orang ketika dia mentakwil itu tujuannya baik, yaitu apa? Mensucikan Allah. Ketika melewati ayat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maha kekalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, kata mereka, kalau kita tetapkan itu wajah Allah sesuai dengan makhluk, maka ini adalah menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka apa? Berarti bukan wajah, namun artinya apa? Kekuasaan. Ini niatnya mereka baik, mensucikan Allah dari menyerupai apa? Makhluk. Cuma salah apa? Caranya. Ini juga hampir sama, ayat sama dengan masalah ibadah. Ahli bidah juga demikian, ketika beribadah niat mereka baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun karena caranya salah, maka tetap apa? Disalahkan. Demikian pula dalam masalah akidah, meskipun niat mereka baik untuk mensucikan Allah, namun cara salahnya maka tetap disalahkan. Karena memang tidak bisa hanya dengan ikhlas saja, harus apa? Ittiba' as-sunnah. Wa huwa tanzihuhu anis syariki wal mathil. Mereka tujuannya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Wa niddi wan nadhir. Wa dzalika li anna Allah Ta'ala muttasifun bi kulli sifatil wahdaniyah fi dzati wa af'ali. Kenapa tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Karena Allah Subhanahu wa taala tersifati dengan sifat-sifat keesaan dalam zatnya dan perbuatannya dan namanya ataupun sifatnya, fi khalqihi wa amrihi, dalam penciptaan dan dalam perintahnya. Artinya Allahu Ahad dalam segala perkara dalam segala hal-hal yang kita sebutkan dan tidak boleh disamakan dengan makhluk. Perbuatan Allah, nama Allah, sifat Allah, zat Allah, itu Allah Maha Ahad, Maha Esa, tidak bisa disamakan dengan makhluk-makhluknya. Man'utun kadzalik binu'til fardaniyah fi kulli dzalik. Sama juga maknanya tersifati dengan sifat-sifat keesaan dalam hal-hal tadi. Fa innahu ahadun fardun samad. Allah Maha Esa, Maha fardun samadun. Maha ada tempat kita bergantung. Laisa lahu syarikun wala masil. Allah tidak ada sekutu baginya. Walaysa fi ma'nahu wala yushbihu ahadun bil khalqi. Tidak ada suatu pun dari sifat Allah yang sama dengan makhluk, la fi dzati wala fi af'alihi, baik dalam zatnya maupun dalam perbuatan-perbuatannya, wala fi asma'ihi wa sifatihi. Demikian pula tidak sama dalam nama-nama maupun sifat-sifatnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang tanyakan, tafadhol. Ya, ada. Bagaimana dengan pendapat bahwa menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya dikatakan sebagai ijtihad agar supaya memudahkan, memaafkan kepada umat manusia? Kalau bisa dikasih contoh, Pak, gimana? Ya seperti kekuasaan Allah, wajah Allah merupakan kekuasaan Allah, tangan Allah merupakan kekuasaan Allah. Ini adalah merupakan suatu ijtihad agar umat manusia itu mudah dipahamkan dengan nama seperti ini. Ya, yang pertama masalah istilahnya mentakwil ya. Mentakwil itu dikatakan ijtihad untuk memahamkan manusia. Yang pertama kita katakan tidak bisa dikatakan hal itu untuk memahamkan manusia tentang Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Bahkan sebaliknya, memalingkan manusia dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan malah apa? Mendekatkan pemahaman. Justru apa? Memalingkan manusia daripada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Dari mana kita tahu bahwasanya makna wajah itu kekuasaan? Dari mana kita tahu makna tangan itu adalah kekuasaan? Apakah ada dalilnya? Ya, itu yang pertama. Bahwasanya
Justru bukan malah mendekatkan kepada pemahaman yang hak. Justru apa? Sebaliknya, menjauhkan umat dari pemahaman yang hak. Kemudian dikatakan itu sebagai ijtihad. Ya, kita katakan ijtihad boleh-boleh saja kalau tidak ada nas. Namun selama ada nas yang jelas, Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Dari mana orang itu apa? Membolehkan dirinya untuk berijtihad, mentakwil ayat yang sudah jelas, artinya tangan. Kemudian juga kalau dikatakan tangan ada kekuasaan, apakah bisa dikatakan bal bahkan Allah memiliki dua kekuasaan? Karena apa? Dikatakan di situ apa? Dua tangan. Kalau diartikan tangan itu kekuasaan, berarti apa? Bahkan Allah memiliki dua kekuasaan. Ini ghairu ma'qul. Jadi tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sangat keliru sekali kalau orang itu berijtihad ingin tujuannya mendekatkan umat kepada pemahaman yang benar, padahal justru apa? Sebaliknya, menjauhkan umat dari pemahaman yang benar. Wallahu ta'ala. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Terus solusinya bagaimana kita masalah itu sudah dipahami, karena mungkin asing manusia itu memiliki tangan terus tidak ada masalahnya. Gimana jika Allah memiliki tangan dan termasuk konsekuensi dari tangan adalah Allah memiliki kekuasaan? Ya, cara mudah untuk memahamkan manusia dalam masalah asma wa sifat. Yang pertama, diyakinkan kepada manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, tidak sama dengan apa? Makhluknya. Kemudian persamaan dalam nama tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Kita contohkan. Yang seperti tadi, masalah apa? Nama-nama yang ada di surga dengan yang di dunia. Namanya sama, cuma hakikatnya tidak sama. Kita samakan juga dengan yang di antara makhluk, ya. Bahwasanya makhluk memiliki kaki. Ya, hewan, manusia punya kaki, apakah sama? Hewan, manusia punya wajah, apakah sama? Tidak sama. Dari sini apa? Antara khalik dan makhluk lebih utama untuk apa? Tidak sama. Jadi, insya Allah kalau kita pahamkan hal itu kepada manusia, insya Allah kalau mereka di fitrah yang hak, maka insya Allah mereka akan bisa memahaminya. Apalagi kalau mungkin ya kita betul-betul memahami satu surat saja dalam Al-Quran yang paling pendek atau yang di antara yang terpendek, yaitu Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Maka kita kalau paham ini saja sudah cukup untuk memahami tauhid asma wa sifat. Makanya banyak keutamaan dalam surat apa? Al-Ikhlas. Ya, di antaranya apa? Rasul SAW menjadikan surat Al-Ikhlas menjadi bacaan apa? Zikir setiap kita sholat. Untuk kita betul-betul apa? Memahami maknanya. Demikian pula Rasul dalam hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul mengatakan man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan istana di surga. Karena apa? Di baliknya banyak makna yang berharga yang bisa kita memetiknya. Di antaranya juga apa? Rasul mengatakan qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad ini sepertiga Al-Qur'an. Karena maknanya berkaitan dengan masalah at-tauhid, uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Apalagi kalau kita memahami walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, baik namanya ataupun apa? Sifatnya. Memang kadang ini butuh waktu. Karena apa? Karena banyak dai-dai, para khatib yang jarang menjelaskan masalah hal ini. Karena apa? Kedangkalan ilmu mereka. Bahkan apa? Karena kerancuan dalam pemikiran mereka. Jarang disampaikan dalam majelis-majelis atau pengajian tentang masalah tauhid asma wa sifat. Terkadang manusia apa? Ketika mendengar pertama kali hal ini masih apa? Kebingungan. Cuma insya Allah kalau dia terus belajar, pasti akan apa? Bisa memahaminya. Dan itu yang mungkin kita alami. Pada awal kita belajar tentang masalah tauhid asma wa sifat, masih terkadang apa? Rancu, bingung. Cuma terkadang kalau kita terus rajin belajar tentang masalah akidah ini, terasa apa? Nikmat,
ketinggalan sekali saja apa? Terkadang menyesal. Naudzubillah, ya. Kecuali yang memang ya sudah nggak niat, lain lagi perkalanya. Kalau yang niat belajar, ya terkadang kelewatan sedikit saja merasa rugi. Karena memang apa? Ini masalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang paling mulia. Makanya tadi surah Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Ayat kursi merupakan ayat yang termulia di dalam Al-Qur'an. Karena apa? Berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Makanya belajar tentang masalah asma wa sifat adalah belajar ilmu yang paling mulia di antara semua ilmu agama yang ada. Karena apa? Berkaitan dengan zat yang paling mulia. Ya, maka jangan pernah bosan atau merasa nggak ada ngantuk istilahnya. Ya, naudzubillah min dzalik. Ini masalah tauhid asma wa sifat, masalah Allah, zat yang selalu kita apa? Ibadahi. Iya, ada lagi yang ditanyakan? Dalil bolehnya bersumpah dengan kalam Allah. Yang pertama, kita mengetahui bahwasanya kalamullah merupakan sifat Allah. Dan sumpah itu hanya dibolehkan dengan nama Allah ataupun sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat Allah, zat Allah itu bukanlah makhluk, maka boleh kita bersumpah dengannya. Makanya Rasul mengatakan man halafa bighairi faqad asyraf. Barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia apa? Berbuat syirik. Artinya apa? Kalau dia bersumpah dengan nama ataupun sifat Allah, maka apa? Dibolehkan. Sebagaimana Rasul SAW beliau apa? Beristiazah dengan kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah. Di antaranya apa? A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu. Ini apa? Ibadah. Berlindung dengan apa? Kalimat-kalimat Allah. Maka demikian pula dengan apa? Bersumpah dengan kalam Allah. Dibolehkan karena itu merupakan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Ya. Ini masalah kedudukan akal. Selamanya Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan dalam segala permasalahan ini. Ahlussunnah wal Jamaah tidak ekstrim dalam menggunakan akalnya. Tidak menuhankan akal. Sedikit-sedikit diukur dengan akal. Yang tidak sesuai dengan akal ditolak. Ini adalah suatu hal yang batil. Tidak boleh apa? Menuhankan akal. Dan kata para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan setiap hadis yang berkaitan dengan keutamaan akal itu tidak ada yang sahih. Ya. Mungkin kita pernah pada waktu di sekolah diajarkan sebuah hadis bahwasanya ajin adalah akal. Nah, ajinul akal, la dina liman la akalahu. Agama adalah akal dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya ya diutamakan akal daripada nakal atau maupun sunnah Rasulullah SAW. Ini terlalu berlebihan dalam menggunakan akalnya. Ada pula lawannya, yaitu yang tidak menggunakan akalnya sama sekali. Seperti yang sudah pernah kita contohkan, banyak orang yang apa? Beribadah kepada selain Allah, kepada patung-patung, ya, kepada bahkan sapi. Ini sapi apa? Lebih baik daripada yang menyembahnya. Balhum adol, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menyembah seperti itu lebih sesat daripada binatang ternak. Karena apa? Tidak menggunakan akalnya. Bagaimana binatang yang seperti itu disembah? Ya. Ini adalah orang yang menanggalkan akalnya. Tidak mau menggunakan akalnya. Makanya Allah berfirman dalam banyak Al-Quran untuk apa? Mengingatkan manusia. Allah mengajak manusia untuk berpikir. Bagaimana kalian apa? Menyembah hal-hal seperti itu yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Seperti misalnya Allah berfirman, "Walladzina tad'una min duni ma yamlikuna min qitmir." Dan orang yang kalian seru tidak memiliki meskipun apa? Kulit ari. Mengapa kalian apa? Menyembah? Oleh karena itulah pada zaman sahabat dahulu seperti yang kejadian ya Abu Darda dengan salah satu dari sahabat beliau. Pada waktu itu
Dua orang ini masih dalam keadaan jahiliyah. Insya Allah Abu Darda ini namanya. Kemudian beliau masuk Islam dahulu. Sahabatnya ini, sahabat dekatnya ini masih dalam keadaan musyrik. Ketika sahabatnya pergi bekerja, Abu Darda masuk ke rumahnya untuk menghancurkan berhala-berhalanya. Dihancurkan berhala-berhala tersebut. Ketika temannya datang melihat bagaimana berhala-berhalanya ini hancur berantakan, dia pun emosi, dia pun murtad. Seraya ingin mencari siapa yang menghancurkan berhala yang tadi. Dan diberitahukan oleh istrinya bahwasanya temannya lah Abu Darda yang menghancurkan. Ingin dia balas dendam. Balas dendam terhadap kemusnahan berhala yang tadi. Namun ketika dia mau berangkat, dia berpikir sejenak. Kalau dia betul-betul Tuhan, betul-betul Rabb semesta alam yang berhak untuk diibadahi, tidak akan mungkin bisa hancur berantakan. Ya. Maka saat itulah dia datang kepada Abu Darda, ingin masuk al-Islam. Karena dipakai akalnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini inilah fungsinya akal. Fungsinya akal untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya akal untuk memahami Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW, bukan untuk menentang Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Didudukkan pada tempatnya. Dalam masalah yang dia bisa menalarnya, masalah hukum-hukum dia pelajari, dia dalami. Adapun dalam masalah hal-hal yang gaib cukup dia mengimani. Karena stop sampai di sini akal terbatas. Tidak bisa menembus hal-hal yang gaib. Jangankan yang masalah berkaitan dengan alam akhirat, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas arsy, yang berkaitan dengan apa yang ada dalam diri saya, dia tidak bisa meliputinya, tidak bisa melihatnya, yaitu ar-ruh. Setiap orang pasti punya ar-ruh. Maka kalau dia memahami seperti itu, dia tidak akan mungkin mengandalkan akalnya. Sesuatu yang dekat dengan dirinya, yang dia akan mati tanpanya, itu dia tidak bisa melihatnya, tidak bisa membayangkan bagaimana ruh tersebut. Ini menunjukkan akal manusia terbatas. Dan dari sinilah Allah berfirman, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ar-ruh. Katakanlah, perkara ruh itu ada di sisi Rabbmu dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali sedikit saja. Artinya ini cara kita meletakkan akal. Akal digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang kauniyah ataupun yang syar'iyah, bukan malah menentang ayat-ayat Allah. Ini cara kita mendudukkan akal kita. Semuanya harus pertengahan dalam segala permasalahan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Bagaimanakah kiat-kiatnya seorang hamba mencari ilmu yang syar'i, yang dalam hal ini agar hati ini mudah memahami? Ya. Apakah dengan kiat-kiat ini bisa menjauhkan dari hal-hal yang subhat, atau yang melihat TV yang sifatnya itu untuk mempengaruhi hati kita? Tolong dijelaskan. Ya, yang pertama wajib untuk kita memahami bahwasanya ilmu agama itu hanyalah wasilah, perantara saja. Ini harus kita yakini. Jangan sampai kita meyakini ilmu adalah segala-galanya. Tidak. Ilmu hanyalah sekedar perantara. Untuk apa? Untuk kita amalkan. Ilmu yang kita pelajari untuk kita amalkan. Dalam artian bahwasanya kalau kita tidak mengamalkannya, pasti akan diminta pertanggungjawaban Allah pada hari kiamat kelak. Maka jangan kita menodai ilmu yang kita pelajari dengan tidak mengamalkannya. Sebagaimana dalam hadis Rasul mengatakan, la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbih hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser telapak kaki Bani Adam dari sisi Rabbnya pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya al-ilmihi madza amila bi, tentang ilmunya apakah diamalkan ataukah tidak. Makanya dalam Al-Qur'an Allah hanya mengatakan misalnya tentang masalah surga, jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu sebagai balasan bagi yang mengamalkan ilmunya.
Kata para ulama bahwasanya perumpamaan ilmu dengan amal seperti pohon dengan buah. Ya, ilmu tanpa amal kasajal bidui sama, seperti pohon tanpa buah. Naudzubillah min dzalik, sampai menjadi bumerang bagi kita semuanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi senjata bagimu atau menjadi bumerang atasmu. Kalau diamalkan ilmu itu akan menjadi senjata bagi kita, kalau kita tidak amalkan akan menjadi bumerang atas kita. Artinya berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan ilmu yang kita pelajari, jauhkan dari hal-hal yang bertentangan, berlawanan dengan ilmu itu sendiri, agar kita tidak menodai ilmu yang telah kita pelajari. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Kapan kita boleh menggunakan takwil ini? Apakah setiap dalam Al-Quran itu kita hukumi berbeda, atau kan kapan kita boleh menggunakan takwil? Ya, para ulama mengatakan takwil itu ada dua macam. Takwil yang bermakna tafsir. Ya. Yang kedua, takwil yang salah, yaitu menyimpangkan dohir makna Al-Quran maupun Sunnah kepada makna yang lain tanpa ada qarinanya, tanpa ada pendukungnya. Seperti tadi, tangan ditakwilkan yang kekuasaan, tidak ada yang mendukung kata tangan alias di situ artinya apa? Kekuasaan. Maka ini adalah suatu hal yang salah. Ini takwil yang batil. Demikian pula mungkin takwilnya ahli bidah yang sudah jauh daripada Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW sangat banyak sekali. Seperti misalnya orang-orang Asyiah, mereka mentafsirkan Tauhid dan Jibut adalah Abu Bakar dan Umar, sangat jauh. Takwil yang sangat batil. Takwil yang dibolehkan kalau memang apa? Ada pendukungnya. Contoh misalnya dalam hadis qudsi Allah mengatakan, man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku akan mengumumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratu alaih. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Ciri wali Allah melaksanakan yang wajib. Wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan yang nawafil, yang sunnah-sunnah, yang mustahab, sehingga aku pun mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, dan aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Orang-orang sufi yang sampai kepada derajat tasawuf, hakikat atau makrifat, yang sudah manunggalin kaulah Gusti, mereka mengatakan ini dalil bahwasanya apa? Wali Allah itu bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis ini Allah mengatakan, maka aku menjadi apa? Pendengaran yang dia mendengar dengannya. Kata para ulama, ini bukan sesuai dengan dohir yang mereka pahami. Karena apa? Karena sebelumnya itu berkaitan dengan apa? Hamba dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang disembah dan yang menyembah. Ada dua yang tidak mungkin bisa bersatu. Adapun makna aku menjadi pendengarannya, yaitu aku akan meluruskan apa? Pendengarannya, sehingga dia tidak mendengar kecuali yang hak. Ya. Memang kelihatan dohirnya apa? Oh, berarti Allah menjadi pendengarannya wali, bersatu dengan wali. Tidak. Kenapa? Konteks hadis tersebut dari awal itu tidak seperti yang mereka pahami. Allah menceritakan bahwasanya ada dua, Al-Khaliq dan apa? Al-Makhluk, yang tidak bisa apa? Bersatu. Demikian pula redaksi akhir hadis itu mengatakan, wala in sa'alani la u'tiyana. Jika wali itu meminta kepadaku, aku akan apa? Memberi. Kalau sudah bersatu, tidak bisa dikatakan yang memberi dan yang apa? Yang diberi. Ya. Demikian pula seterusnya. Jika dia meminta ampun kepadaku, aku akan ampuni.
Ada yang meminta ampun dan yang diampuni, atau yang mengampuni. Tidak mungkin apa bisa bersatu. Ini namanya takwil yang benar. Karena apa? Ada pendukungnya, ada korinanya. Tidak sesuai dengan dohirnya tadi. Aku menjadi pendengarannya, artinya Allah bersatu dengan makhluk. Ini takwil yang apa? Yang dibenarkan. Takwil yang apa? Didukung oleh redaksi hadis tersebut. Demikian pula misalnya tentang ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Dohirnya kelihatan apa? Wah, berarti Allah dengan makhluknya, bersatu dengan makhluknya. Kata ulama tidak, ya. Ini takwilnya apa? Allah bersama kita dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Karena apa? Didukung oleh redaksi ayat tersebut. Kata para ulama, al-ayatu tufhamu minat siyaqi wasifah. Ayat itu dipahami lewat konteksnya dan juga lewat ayat sebelumnya. Di antaranya tadi, dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Kalau kita baca lengkap ayatnya, berbunyi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Ya Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas al-arsy. Ini jelas, zatnya Allah ada di atas al-arsy. Kemudian Allah melanjutkan, ya'lamu ma yariju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah mengetahui apa yang turun ke bumi dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha. Apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit, Allah mengetahui. Kemudian Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Maksudnya apa? Dengan ilmunya. Dan Allah akhiri ayat itu dengan masalah ilmu. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi kata-kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum itu diapit dengan redaksi yang mengatakan bersama ilmunya Allah, bukan dengan apa? Zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya takwil yang sahih. Karena apa? Didukung oleh korinahnya, oleh pendukung-pendukungnya tadi. Insyaallah jelas ya. Ya. Jadi ada 2 makna takwil, takwil yang sahih dan takwil yang batil. Takwil yang sahih itu namanya at-tafsir. Sebagaimana Rasul SAW pernah mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdullah bin Abbas tentang agamamu dan ajarkanlah dia at-ta'wil. Dalam artinya apa? Tafsir Al-Quran. Ada lagi nanya kan? Ya. Ya, takwil tadi sudah kita sampaikan. Kalau dalam artian memang takwil kalau sudah diidentikan dengan apa? Sesuatu yang negatif, yaitu memalingkan suatu kata kepada, atau memalingkan suatu makna kepada makna yang lain, ya, tanpa apa? Pendukung. Ini namanya takwil. Seperti tadi, tangan diartikan apa? Kekuasaan. Wajah diartikan dengan sama kekuasaan ataupun dengan zat. Ini takwil namanya, memalingkan suatu makna atau zahirnya suatu makna kepada yang lain tanpa adanya pendukung yang menguatkan. Ini namanya takwil. Adapun mengkias itu artinya menyamakan, ya. Mengkiaskan Allah dengan makhluk. Artinya apa? Menyamakan Allah dengan makhluk. Ini kurang lebih namanya apa? Qiyas. Seperti juga kalau kita mengatakan masalah zakat fitrah. Dulu Rasulullah SAW apa? Dengan kurma. Sekarang dikiaskan dengan beras. Karena apa? Karena fungsinya sama sebagai makanan pokok. Ini namanya qiyas. Qiyas itu dibolehkan dalam masalah-masalah tadi. Seperti masalah zakat fitrah tadi. Adapun masalah akidah tidak dibolehkan karena ini berkaitan dengan masalah hal yang ghaib yang tidak bisa kita mengetahui bagaimana kesamaannya. Ada lagi? Ya. Ya. Pertanyaannya, apakah termasuk tasbih jika disebut nama Allah terbayang padanya sosok makhluk, ya?
seperti makhluk gitu ya. Kalau itu hanya sekedar bisikan hati, maka tidak bisa dikatakan tasbih dalam artian yang dia itu mendapatkan dosa, bahkan naudzubillah sampai kufur. Karena sepakat Ahlussunnah mengatakan barang siapa yang menyamakan Allah dengan makhluk, maka dia apa? Kafir. Cuma kalau dia teruskan, bisikan itu bisa sampai kepada kekufuran tadi. Namun kalau itu hanya sekedar bisikan dalam hati, was-was dari syaitan, maka ketika dia perangi, maka insya Allah itu sebagai pahala baginya. Karena dia memerangi apa? Bisikan syaitan tersebut. Dan itu yang pernah disampaikan oleh para sahabat. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami mendapatkan dalam diri kami sesuatu yang susah kami untuk menyampaikan. Yaitu diantara masalah apa? Bisikan-bisikan syaitan tadi. Diantaranya juga dalam riwayat lain, akan datang setan kepada salah seorang di antara kalian, bertanya, siapa yang menciptakan kalian? Ketika dijawab Allah, setan akan datang lagi mengatakan, siapa yang menciptakan Allah? Sama ini stop. Sama ini cukup. Isti'adzah kepada Allah. Yang namanya bisikan itu pasti ada. Namun bagaimana kita menyikapinya? Kalau dibiarkan, ini menjadi bisa kekufuran. Namun kalau kita perangi, Rasul mengatakan zakat sarihul iman. Itulah iman yang kokoh. Karena apa? Kalau imannya sudah tidak ada, tidak akan mungkin setan datang mewaswasi. Ya. Namun setan datang kepada mereka yang masih punya iman, atau mungkin bahkan iman yang kokoh, akan didatangi dan dibisiki seperti itu. Agar apa? Runtuh imannya. Namun kalau diperangi, insya Allah tetap akan dalam keadaan kokoh imannya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Bolehkah menafsirkan Al-Quran dengan akal? Bolehkah apa? Menafsirkan Al-Quran dengan akal. Bolehkah menafsirkan Al-Quran dengan akal? Kalau yang dimaksud di sini menafsirkan dengan akal, artinya sesuai dengan akal kita masing-masing, maka ini adalah suatu yang batil. Ya. Namun kalau dalam artian kita memahami Al-Quran dengan akal kita, yaitu dengan kita menggunakan akal kita memahami tafsirnya para ulama, ya, maka ini adalah suatu yang hak. Karena bagaimanapun akal kita tetap kita gunakan untuk memahami tafsirnya para ulama. Ya. Cuma kalau maksudnya mentafsirkan sesuai dengan akal kita masing-masing, maka ini suatu yang batil. Karena para ulama mengatakan Al-Quran itu ditafsirkan yang pertama dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi misalnya ayat yang berbunyi wailul lil mutaffifin. Apa maksud al-mutaffifin ini? Allah lanjutkan, maknanya adalah alladzina idza talu ala nasi hum yastawfun. Ini arti al-mutaffifin, langsung dijelaskan oleh Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Misalnya Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan, ada pahala kebaikan di akhirat dan ada tambahannya. Rasul mengatakan tambahannya adalah melihat wajah Rabb pada waktu hari kiamat. Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat. Misalnya Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Abdullah bin Abbas mengatakan kufrun duna kufrin. Bukan seperti pemahaman teroris. Dan juga yang lainnya. Tidak ada penafsiran Al-Quran dengan akal. Karena akal manusia terbatas. Kemudian juga kalau Al-Quran ditafsirkan dengan akal, setiap orang punya akal masing-masing. Tidak akan mungkin bisa bersatu. Sedangkan di antara tujuan diturunkannya Al-Quran sebagai pemersatu umat, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau Al-Quran ditafsirkan dengan akal manusia masing-masing, setiap orang punya akal, tidak akan mungkin bisa bersatu, bahkan mungkin menjadi pemecah belah umat. Makanya selalu kita dengungkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Wallahu a'lam. Masih ada lagi?
Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Karena memang tadi sudah ada pesan, jangan terlalu malam-malam. Ya, jadi biar sama-sama menikmati majelis ini. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.